Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani. Di sini saya dan teman-teman ingin menjelaskan mengenai ruang lingkup supervisi sekolah dengan materi yang pertama penyusunan visi misi, yang kedua tujuan satuan PAUD, yang ketiga penyusunan prota atau program semester, yang keempat program holistik PAPBS, yang kelima kalender. Mari kita simak penjelasan mengenai penyusunan dokumen visi misi yang akan disampaikan oleh Mbak Anissa Dwi Nuryanti. Pengertian misi. Misi adalah pernyataan mengenai apapun yang perlu dilakukan oleh lembaga PAUD untuk mewujudkan visi, karena misi merupakan uraian dari visi. Misi juga dapat diartikan sebagai langkah umum yang dijalankan lembaga PAUD dalam rangka mencapai visi yang telah disusun sebelumnya. Misi dapat berupa perumusan tugas, kewajiban, dan perencanaan tindakan yang dilakukan untuk mencapai visi. Misi yang harus dituju dan dilaksanakan sebagai fungsi yang diemban oleh suatu lembaga PAUD untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Menyusun misi harus memperhatikan beberapa syarat berikut. Yang pertama, harus menjadi acuan program pokok sekolah. Yang kedua, memberikan gambaran dalam mencapai visi lembaga PAUD dengan tujuan pendidikan sekolah. Yang ketiga, menjadi tujuan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan misi adalah salah satu upaya untuk menyusun langkah-langkah pelaksanaan, potensi dalam menjalankan organisasi atau lembaga untuk membuat prosedur secara detail guna untuk menunjukkan tahapan yang dijalankan dengan memberikan kesempatan pada lembaga untuk mengatur kegiatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan suatu lembaga PAUD. Pengertian visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan suatu lembaga pendidikan, baik termasuk lembaga pendidikan PAUD yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu oleh suatu lembaga. Di lembaga sekolah, visi harus dirumuskan oleh seluruh pihak sekolah seperti kepala sekolah, pendidik, wali murid, karyawan, dan tokoh masyarakat lainnya. Tujuan dari merumuskan sebuah visi adalah untuk acuan suatu lembaga yang akan diwujudkan. Cara merumuskan visi suatu lembaga pendidikan. Yang pertama, harus melibatkan semua anggota yang berkepentingan dengan lembaga PAUD untuk memberikan partisipasi dalam menyusun visi lembaga. Yang kedua, visi harus memenuhi cita-cita dan keinginan semua pihak. Yang ketiga, mengkaji ulang masalah yang sedang dihadapi oleh lembaga PAUD, baik dari internal ataupun eksternal, dengan menggunakan pendekatan analisis. Yang keempat, perencanaan visi satuan pendidikan yang telah menjadi kesepakatan ditentukan dengan keputusan pemimpin seperti kepala sekolah, sehingga visi tersebut menjadi milik bersama lembaga PAUD. Yang kelima, rumusan visi harus dipublikasikan kepada seluruh pihak sekolah dengan menggunakan pendekatan demokratis dan bersifat terbuka. Nah, bagaimana teman-teman tentang penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mbak Anissa tadi? Apakah sudah jelas atau belum? Nah, untuk kita mengulas balik nih, kalau visi dan misi tersebut merupakan satu kesatuan. Jadi, visi merupakan untuk memberikan tujuan dari sebuah lembaga tersebut, sedangkan misi merupakan uraian dari visi tersebut. Nah, sekarang sudah jelas bukan tentang visi dan misi? Setelah kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan satuan PAUD yang akan disampaikan oleh Mbak Chandra Fitri Utami. Kepada Mbak Chandra, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan program lembaga sekolah PAUD.
Setelah visi dan misi ditetapkan, tahapan berikutnya yang dilakukan yaitu menyusun tujuan dari suatu organisasi atau suatu lembaga. Setiap organisasi atau suatu lembaga sudah pasti memiliki tujuan. Suatu organisasi atau suatu lembaga ada karena adanya kelompok manusia yang berkumpul dan satu sama lain saling bekerja sama untuk mewujudkan sebuah tujuan bersama. Pencapaian tujuan bersama tersebut akan berimplikasi pada kesejahteraan mereka. Hal ini juga berlaku pada suatu lembaga PAUD. Pada suatu lembaga PAUD, tujuan merupakan bagian tak terpisahkan dari visi dan misi. Setelah visi dan misi ditetapkan, keduanya harus diterjemahkan ke dalam tujuan. Tujuan PAUD tersebut merupakan sasaran dan cita-cita yang harus dicapai oleh stakeholders PAUD. Nah, tadi sudah mendengarkan kan penjelasan dari Mbak Chandra mengenai tujuan satuan PAUD. Kira-kira teman-teman sudah jelas atau belum? Kalau belum, saya ulas sedikit ya tentang tujuan lembaga PAUD. Jadi tujuan lembaga PAUD itu saling berkaitan dengan visi misi tadi ya. Jadi tujuan, visi, dan misi merupakan satu kesatuan yang harus kalau dibuat itu harus dulu dari visi misi dulu baru tujuan gitu loh. Ngerti kan? Udah clear nih ya tentang visi, misi, dan tujuan satuan PAUD. Sekarang kita beralih ke penyusunan prota yang akan disampaikan oleh Mbak Olivianti Gema Saputri. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat pada awal tahun ajaran. Program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, program mingguan, dan program harian. Sumber-sumber yang digunakan sebagai pengembangan program tahunan adalah yang pertama daftar kompetensi standar, yang kedua skop dan sekuensi kompetensi. Hal tersebut diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Diperlukan materi pembelajaran yang kemudian disusun dalam pokok-pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan yang mengandung pokok-pokok sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. 3. Mengacu pada kalender pendidikan. Penyusunan kalender pendidikan selama 1 tahun pelajaran mengacu pada efektivitas, efisiensi, dan hak-hak peserta didik. Tujuan penyusunan program tahunan adalah menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, dan mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Langkah-langkah penyusunan program tahunan yaitu mengidentifikasi jenis kegiatan non-tatap muka, yaitu ujian dan libur. Yang kedua, menghitung pokok bahasan yang terdiri dari kegiatan tatap muka dan menghitung alokasi waktu yang tersedia dari GBPP untuk setiap jenis kegiatan. Nah, mungkin udah cukup jelas ya dengan penjelasan Mbak Olive tadi. Jadi tuh program tahunan atau prota itu dibuat sebagai panduan atau acuan atau panduan gitu loh, buat kita bisa ngebuat program semester, program mingguan atau program harian. Jadi lebih mempermudah kita untuk membuat program-program yang akan dibuat gitu. Jadi dalam proses pembuatan pembelajarannya juga lebih mudah dengan program tahunan tersebut. Jadi, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Ajeng Indah Saputri, yaitu mengenai program holistik PAPBS. Di sini, saya akan menjelaskan tentang RAPBS, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. RAPBS adalah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengolahannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama 1 tahun pelajaran berjalan, di mana
Sumber dananya, di mana sumber dananya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, atau wali peserta didik. Sumber dana perolehan dan pemakaian dana dipadukan dengan kondisi objektif, kepentingan sekolah, dan penyandang dana. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU, komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. RAPBS harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS setidaknya meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan, pemeliharaan buku, meja, kursi, dan lain sebagainya. Gimana? Udah pada pusing belum nih mengenai penjelasan-penjelasan tadi? Sepertinya sih yang dijelasin Mbak Ajeng tadi udah sangat-sangat bagus ya, sudah sangat jelas gitu kan. Nah, kalau gitu kita akan lanjut ke penjelasan terakhir nih deh, ini udah terakhir yang akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Novia tentang kalender. Kita simak bersama ya. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, serta hari libur. Dalam penyusunan kalender pendidikan, guru harus mampu menghitung jam belajar efektif untuk pembentukan kompetensi peserta didik itu sendiri dan menyelesaikannya dengan standar kompetensi dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam penyusunan kalender pendidikan dapat ditetapkan waktu untuk kegiatan pembelajaran, termasuk dalam waktu libur dan waktu lain-lainnya. Oleh sebab itu, dengan adanya kalender pendidikan, maka guru dapat mengatur waktu untuk menyelesaikan kompetensi dasar, jumlah dengan baik, ulangan umum maupun ulangan harian, dan ulangan dalam waktu cadangan. Dijelasin sama Mbak Anissa tentang kalender tadi udah cukup jelas lah ya, udah clear lah, udah jelas tentang kalender. Nah, karena tadi saya bilang ini adalah materi terakhir, maka kita udah di penghujung video ini. Karena dari beberapa materi yang udah kita sampaikan tadi, ini bagi teman-teman nih yang mungkin kurang jelas, mungkin ada kata-kata atau penjelasan yang kurang tepat, bisa nih komen di kolom komentar di bawah ya, untuk lebih biar kita saling belajar aja gitu. Nah, sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan teman-teman juga mohon maaf bila penjelasannya ada yang kurang atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.